Bang Zuma, silakan. Iya, silakan kawan, silakan. Itu kalau surat At-Tahrim ayat 1 itu gimana Nabi Muhammad ditegur sama Allah itu? Ini udah sering kita jawab loh ini. Gimana bang? Saya belum tahu jawaban yang pasti gitu. Jawabannya jadi gini. Ketika Al-Quran, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berbicara tentang apa? Menggauli istri dan juga madu. Menggauli istri itu sudah dihalalkan, madu juga itu dihalalkan. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan tersebut, padahal itu sesuatu yang sudah dihalalkan kemudian. Begitu kawan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak, padamu. Tabtagi mardata aswajika wallahu ghafurur rahim. Iya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan di ayat keduanya kan, di dalam At-Tahrim ayat kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimun hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terkait madu dihalalkan, boleh Anda baca di dalam An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kemudian istri itu halal, Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian mengharamkan hal tersebut. Maka Allah menegurnya, nggak boleh. Aku kan sudah menghalalkan itu, kenapa kamu haramkan? Hanya demi menyenangkan hati istri. Maka Allah menegur. Artinya bahwa kalau seorang nabi saja ditegur oleh Allah karena menyalahi kemudian apa yang menjadi konsep yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai dinul Islam, apatah lagi umat Islam yang bukan nabi. Nabi aja ditegur oleh Allah, apalagi umat manusia yang lain. Maka dari itulah kemudian ayat ini memberikan hikmah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Allah, sesuai dengan tuduhan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang ma'rifat. Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah karena mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Tidak boleh. Meskipun dia seorang nabi, nggak boleh. Nah, ini sebagai contoh yang sangat besar bagi umat Islam. Makanya Allah di ayat selanjutnya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Jadi Nabi Muhammad itu diminta, lepaskan sumpah itu. Jangan kau bersumpah. Nabi Muhammad pun melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, itulah Al-Quran. Indahnya Islam itu di situ. Silakan. Oke, baik. Tapi kalau di hadis Bukhari itu yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun, kalau pas dipakai 9 tahun itu kan masih anak kecil, Bang. Kalau dikatakan itu anak kecil, di dalam agama Kristen tidak ada aturan usia menikahi wanita itu usia berapa. Nggak ada. Justru boleh menggauli wanita yang masih perawan. Bayi itu masih perawan kan ya. Jadi boleh menggauli boleh mengambil seorang wanita meski usia baru 0 hari, boleh. Bahkan tradisi orang Yahudi 3 tahun. Ribka juga dinikahi 3 tahun. Itu tradisi orang-orang Katolik pun mengakui itu. Nah, sekarang kalau menikahi anak usia 6 tahun, yang dilanggar hukum apa? Hukum apa yang dilanggar? Hukum adat. Adat mana yang melarang? Norma yang mana yang melarang? Bukankah kita nih tahu persis bahwa kebanyakan dari kita ini, kita orang Indonesia, itu dilahirkan dari nenek-nenek kita yang usianya masih 10 tahun, 9 tahun,
11 tahun, 12 tahun mereka sudah pada nikah. Itu fakta real. Itu sekarang, Bung, 1400 tahun silam, usia 9 tahun itu wanita sudah tambun. Wanita itu sudah besar, apalagi bangsa Arab, bangsa yang hidup di padang gurun. Tulang-tulang mereka tulang-tulang besar, fisik mereka fisik-fisik kuat, bukan seperti fisik kita orang Indonesia lemah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejarah menorehkan ketika perang Uhud, perang Badar, itu dilarang ikut perang apapun dia, wanita laki-laki, baik yang terjun langsung kepada medan perang atau hanya sekedar sebagai tukang masak atau sekedar sebagai tim medis, itu tidak boleh ikut sebelum dia berusia 15 tahun ke atas. Itu nggak boleh. Sedangkan Siti Aisyah itu ikut pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat itu beliau belum jadi istri Nabi Muhammad. Dan 15 tahun belum jadi istri Nabi Muhammad. Artinya apa? Hadits yang menceritakan itu harus diteliti lagi. Pemberitaan-pemberitaan itu harus diteliti lagi. Rupa-rupanya itu diriwayatkan dari seorang yang tinggal di Irak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semua pemberitaan pengabaran tentang Nabi Muhammad itu bisa ditelan mentah-mentah. Harus secara histori, risalah kenabiannya yang harus dipelajari. Seperti itu, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang orang Kristen ingin jual di sana? Nabiku pedofil? Anda paham tidak pedofil itu? Pedofil itu adalah orang yang gemar melakukan hal tidak senonoh kepada anak-anak. Siapa aja anak-anak yang menjadi korban nabiku? Oh, cuman satu. Oh, itu bukan pedofil. Oke, yang satu ini, bagaimana ciri-ciri korban pedofil? Takut kepada pelaku. Korban akan trauma. Jangankan hidup bersama, untuk mendengarkan suaranya saja, korban akan merasa trauma berat. Ada tekanan jiwa, ada beban moral, ada beban mental. Tapi faktanya, satu-satunya wanita yang mendampingi Rasulullah, yang cintanya bukan hanya sekedar cinta biologis, dia cinta kepada semua lantunan kalimat-kalimatnya. Sampai dia menghafalkan 2000 hadits lebih. Ini korban pedofil. Mustahil. Yang keempat, kalau ada cerita buruk tentang nabiku, bukan kita yang 1400 tahun hidup setelahnya yang tahu, tapi orang-orang sekelilingnya, orang-orang sesamanya, orang-orang sekampung, se-RT, hidup sesamanya. Dan kalau itu terjadi, maka Islam akan ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah. Seibarat Paulus, beliau penjahat. Meskipun banyak pengikutnya di luar Yahudi, tapi tuan rumah tahu beliau ini adalah penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Tempat di mana Paulus itu kemudian lahir dan besar di sana, itu sekali dia sebagai penyakit sampar, selama-lamanya ditolak oleh orang Yahudi sampai hari ini. Nabiku apakah begitu? Tidak. Adakah beliau ditinggalkan oleh kaumnya? Tidak. Adakah kerajaannya pudar? Tidak. Adakah hukum-hukumnya lekang dimakan saman? Tidak. Lalu mana fitnahan kalau dia itu pedofil? Ada. Itu cuman buatan orientalis barat karena keputusasaan untuk memadamkan cahaya Islam tapi tak sanggup. Saya kira begitu. Silakan. Ada nggak pertanyaan yang lebih berat lagi? Silakan.